Oke, ada pertanyaan Q&A? Silakan. Tadi ya, silakan. Saya Zia dari Garut. Oke. Saya mulai trading itu mungkin sekarang udah maju di 4 bulan lah. Oke. 4 bulan, sebelumnya di saham. Nah, selama 4 bulan ini tuh alhamdulillahnya profit lah gitu ya. Alhamdulillah profit, banyaknya profit. Nah, mengalami loss tuh di bulan sekarang yang ngebuat kadang jadi takut gitu. Jadi takut lagi trading gitu. Padahal dalam segi lot size itu masih di Normal lah ya. normal, cuman gara-gara mungkin di 3 bulan kemarin itu Untuk profit, nah pas sekarang ngalamin loss tuh kayak duh gimana ini gitu kan, kayak takut lagi kayak lanjutin gak ya atau kayak gimana. Tapi ngelihat potensi trading ini memang besar gitu kalau kita memang bisa menguasai emosi kita. Mungkin pengen minta pencerahannya dari sisi pengalaman Mas Tama, mungkin di titik itu bagaimana. Terima kasih. Sama Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini yang saya alami. Jadi semua yang kita ngomongin itu yang saya alami, bukan dari internet kita kumpulin, ChatGPT kita keluarin, bukan. Ini yang memang saya alami, oke? Jadi contoh di scalping kemarin win rate TB. Kemudian loss. Rasanya sama Pak sebenarnya. Sama. Kita rasanya sama. Cuma dalam rupiah saya tahu ini win rate saya besar. Katakanlah 80%, berarti ada kemungkinan 20% kita pakai loss Pak. Nah, berarti itu adalah bagian dari loss saya. Tapi rasanya sama Pak. Ya mantap juga ya. Kenapa ya? Kayak kemarin ingat kita losing strike bulan kemarin mungkin ya. Saya entry 5 kali, kena SL langsung TP, SL TP. Kenapa? Apa punya saya yang salah? Itu juga gak enak. Saya selalu step back atau mikir ulang kembali. Ini hanya memang lagi di track market lagi ngasih a bad day. Nanti bakalan ada good day. Alhasil terus sampai. Jadi proses Pak. Kalau menurut saya itu proses. Saya nemuin cara agar saya itu risk manajemennya tetap stabil. Nah, kalian harus cari cara tersebut. Gimana? Makanya saya bilang kalau emang untung di WD udah diputer aja seneng broker. Jadi di WD, di withdraw supaya kalian ngerasain. Nah, ini loh enak. Setelah di WD diapain? Terserah. Masukin saham boleh, masukin kripto silahkan, beliin sawah, tanah, rumah terserah. Yang penting kalian ready. Oke. Nah, itu yang saya lakuin sampai sekarang. Nah, dan itu syukurlah bisa sampai sebesar ini maksudnya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelumnya saya dari Lebak Pak. Dari mana? Dari Lebak Banten. Oke. Saya seorang mahasiswa. Saya pengen tanya sama Mas Tama, kan katanya trading itu kan harus disiplin buat profit konsisten gitu kan ya. Jadi apakah gaya hidup di real life kita itu bisa berpengaruh gak sih ke gaya trading kita? Terima kasih. Gaya trading real life sama gaya trading. Kalau saya disuruh contoh ya, kalau saya lagi marah-marahan sama istri mungkin itu apa ya, trading ngawur, biasanya psikologi agak terguncang. Ini terjadi pada saya waktu di Australia kemarin, waktu kita liburan di Australia 1,5 bulan di sana. Jadi kalau saya ada pemikiran sesuatu nggak cepet-cepet dilakuin, itu saya sakit, saya kayak emosian jadinya. Makanya Pak Armanto itu juga kaget ketika kita ada ide sedikit kok wes langsung dieksekusi. Nah, itu kita di speed memang cepet. Makanya kalau kalian lihat Discord kita update tiap tek, yang lain gulung ini kita udah seset gitu. Memang itu kalau memang entrepreneur memang harus cepet maksudnya gitu. Nah, itu terjadi pada waktu di Australia, aku nggak bisa eksekusi. Itu mental nggak enak, nggak bagus, akhirnya loss lumayan. Setelah pulang balik lagi seneng, ngerombak kantor, ngerombak apa, ganti, balik lagi profitnya jauh. Nah, berarti di sini memang emosi kemudian psikologi itu ngaruh Pak, serius itu ngaruh. Makanya kalau dibilang trading for living bisa apa enggak, saya nggak saranin. Kalau masih contoh di scalping atau yang kenceng-kenceng, yang profitnya pengen cepet-cepet, itu saya nggak saranin. Tetapi kalau yang model seperti itu, yang tenang kayak gitu, boleh. Oke, boleh. Soalnya ini tenang, kalian walaupun sakit, aku mau minus berapa minus, tak tambah ono gitu kan, bisa kan. Tapi kalau scalping nggak bisa kalian, nggak bisa. Saya lihat aja kalau kita scalping waktu live, kita selalu lihat chart, nggak bakalan kita tutup live-nya gitu. Kenapa ya? Siap. Ada yang lain? Oke, silakan dulu, habis itu sana ya. Sorry Mas Tama, ini saja suka yang di YouTube. Halo Cimahi, nah ini Siap. saya suka ngelihat ini Mas, scalping Mas Tama kalau malam ya,
ngeliatnya enak banget. Enak ya? Ya enak. Waktu di momentum yang Mas Tama candlenya tuh turun dulu dikit, terus Mas Tama tahu nih akan naik nih 10 pips. Kok bisa nebak kayak gitu? Gimana Mas? Lebih apakah sudah Dukun kan? Mas Taras? Kan kita jadi yang ngomong sendiri Mas lah, kok bisa gitu. Nah itu tolong dijelasin lebih detailnya sih Mas Tama. Sekarang ada antrian nggak sekarang? Ayo kita antri aja kalau ada. Coba Pak M15. Ini CLSK Oil. Nah, saya bilang telat toh. Nah, udah tahu kan. Nah, di sini kalau dilihat tren itu adalah momentum candle kan, kalian paham lah. Nah, dari sini kenapa kok saya bisa tahu kan? Itu menit ke-15 ini, menit ke-15 itu dia udah geraknya kenceng, Pak. Kenceng. Jadi kita tahu oke trennya lagi kenceng nih, lagi hektik nih. Di contoh turun, ini naik itu dia. Naik. Tet. Nah, ketika market sedang tren, itu biasanya akan lanjut trennya. Tetapi kita targetnya hanya di sini aja. Kenapa? Gak usah maruk gitu, maksudnya gak usah banyak-banyak, segitu aja cukup. Tapi kalau mau naik bisa. Kalau mau naik bisa. Tarik aja Fibonacci dari sini bawah ke atas. Nanti di sini targetnya di minus 27 bisa. Jadi kalau mau bisa pakai itu. Biar hasilnya kan naik dong. Sampai tinggi itu nanti. Minus 27. Nah, yang kita cari jam-jam yang waktu bagus kayak gitu. Jadi nggak semua. Kalau dilihat banyak tuh momentum candle. Tapi apakah kita entry semua? Ya enggak. Ada jam-jamnya, ada memang kriteria yang bagus untuk starting. Ada di Discord semua. Oke. Semua teman-teman ini tapi di stop. Oke. Jawab Pak, aman? Silakan. Saya Pak. Oh, sore Mas. Sore Pak, apa kabar? Saya mau nanyakan kenapa harga itu bisa membentuk sebuah pola chart pattern gitu. Kan banyak gitu pola-polanya. Nah, jalan dia apa gitu Mas di Bali sebuah chart pattern ini? Oke, menarik. Sebenarnya chart itu dapatnya dari apa sih? Harga kayak gini dapatnya dari apa sih? Pak coba ganti lain bisa nggak Pak? Semuanya bisa siap. Kapan saya nunjuk-nunjuk kayak gini nih? Sebenarnya harga itu kayak gini Pak. Jadi harga contoh harga telur Pak 1000 naik jadi berapa, jadi naik terus terbentuklah sebuah riwayat. Nah, riwayat harga dari kita bisa lihat nih harga oil itu pernah nyentuh di sini kemudian naik. Itulah terjadi riwayat. Kemudian kenapa kok terjadi namanya chart pattern? Nah, chart pattern di sini terjadi sebenarnya bukan terjadi Pak. Contoh yang tahu Elliott Wave ya. Wave kita belajar. Oke, Elliott Wave up down. Setelah wave 5 itu drop. Jadi penelitiannya dia entah itu di sini 61,8, 38,2, intinya 5 wave kemungkinan drop. Dia udah cek sama seperti chart pattern. Alhasil kayak gini diteliti, kemudian hasilnya kayak gitu. Nah, gitu. Satu lagi terakhir. Ya, silakan terus. Halo Mas Tama, sama sore Mas. Sore Pak. Bekas Mas Tama yang dia tuh pakai modalnya gede tapi lotnya sangat kecil. Itu tuh mereka pakai SL nggak sih? Nah, itu ada yang tanya lo kayak gitu tadi. Oke, Terus saya juga sekarang tuh lagi mencoba dengan seperti itu. Walaupun saya mencoba dengan $100, tapi ini saya sudah hampir grow 30%. Oh, besaran Pak. Sangat berani. Tapi saya pakai lotnya 0,01. Jadi sekali entry saya cuma satu, naik terus. Jadi kalau saya dirasa udah cukup saya close. Nah, apakah itu beresiko atau apa ya istilahnya? Waktu tetap kita harus menggunakan SL. Oke, menarik. Itu sih siap. Sama-sama Pak. Jadi SL gunanya untuk membatasi resiko. Ketika kita bisa membatasi sendiri, butuh apa enggak? Enggak. Oke. Berarti di sini sebenarnya SL di sini untuk membantu kita mengelola resiko ketika kita nggak bisa mengelolanya. Nah, jadi contoh yang teman-teman di sana dia pakai stop loss apa enggak? Sebenarnya enggak. Karena resikonya 200 posisi, 0,5 dari modal Mas ya. Kalau dibilang butuh apa enggak? Butuh pasti stop loss. Bukan stop loss, cut loss. Kalau kita bilang cut loss itu pasti butuh. Karena tetapi kalau cut lossnya model ini, jadi yang dia lakuin atau teman-teman juga lakuin. Jadi biasanya 0,01 itu ketika udah di $20 diambil. Nanti kalau ada entry lagi 0,01 lagi, untung $20 lagi, diambil lagi. Pokoknya diambil. Ketika kita ambil terus untungnya itu jadi gede untungnya. Tapi tetap ada floating minus. Tetapi floating minusnya itu hanya segini. Jadi harganya plus sama dia udah selesai, dia ambil majority untuk winnernya. Jadi contoh kita udah ngambil profit banyak tuh floating minus $100, ya udah kita close aja semua, wes PT. Itu yang dilakuin. Intinya kalau winnya terlalu besar itu resikonya pasti besar, jadi kecilin aja. Yang penting profit dulu. Kalau belum profit jangan macam-macam kayak winnya kita. Profit dulu, pastiin portofolionya akun bagus, baru nanti profitnya yang ditaruh di akun challenge.
Oke, terima kasih sudah datang di workshop Bandung. Terima kasih sekali. Semoga informasi yang kita berikan sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman. Jadi semakin baik para trader di Indonesia dan kita semakin maju juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih udah join di sini. Thank you.